Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini saya ingin membuka catatan tentang pentingnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk lebih dioptimalkan lagi. Nah, ini kenapa? Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam beberapa tahun terakhir itu tidak sedikit terjadi banyak kecelakaan, khususnya kecelakaan angkutan barang dan juga angkutan orang yang menimbulkan korban jiwa yang sungguh memprihatinkan kita semua. Nah, kecelakaan itu pada dasarnya terjadi diawali dengan suatu pelanggaran lalu lintas. Nah, banyaknya pelanggaran lalu lintas khususnya di angkutan barang ya dan angkutan orang. Kalau angkutan barang itu yang banyak karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, yaitu karena adanya truk-truk over dimension dan overloading yang berwirawiri atau beroperasi di jalan tanpa ada banyak sentuhan daripada penegakan hukum. Termasuk juga angkutan penumpang, bis pariwisata maupun travel gelap itu juga banyak ditemukan beroperasi di jalan. Nah, memang sekarang itu penegakan hukum secara utuh di jalan itu dilaksanakan oleh jajaran kepolisian, sedangkan untuk jajaran perhubungan itu diperbolehkan manakala itu dilakukan operasi secara gabungan. Barangkali ke depan perlu dipikirkan kembali oleh karena kita memahami bahwa penegak hukum di jajaran kepolisian semakin hari itu semakin tinggi tingkat tanggung jawabnya, ya semakin banyak yang harus ditangani. Mungkin agak kesulitan untuk membagi waktu, agak kesulitan untuk lebih fokus dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan, khususnya angkutan barang dan angkutan orang. Nah, ini barangkali ke depan perlu lagi dipikirkan bahwa PPNS itu diperbolehkan kembali untuk dapatnya melakukan kegiatan penegakan hukum secara mandiri. Memang ini ada kurang lebihnya, ya, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, apabila PPNS diperbolehkan untuk melakukan penyidikan mandiri, memang perlu tambahan pendalaman pembekalan kembali PPNS yang ada dan juga penambahan kembali dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya, agar untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di jalan. Namun demikian tentu memang akan menambah tanggung jawab kalau selama ini itu tanggung jawab jajaran berhubungan itu lebih banyak melakukan di aspek manajemen rekayasa lalu lintas, ya. Tetapi kalau melihat hanya kepentingan perhubungan, barangkali keadaan seperti ini itu lebih nyaman, lebih safe, tanggung jawabnya tidak terlalu berat, ya, khususnya terkait dengan penegakan hukum pelanggaran. Tetapi kalau kita melihat betapa dari hari ke hari itu banyak korban, banyak kecelakaan, rasa-rasanya kalau jajaran berhubungan hanya banyak berdiam di terminal, hanya banyak berdiam di jembatan timbang, hanya banyak berdiam di kantor, tanpa ikut melakukan pengawasan dan juga melakukan penindakan atas masih banyaknya pelanggaran, khususnya angkutan jalan dan angkutan orang, itu rasa-rasanya juga berarti jajaran perhubungan kurang ikut melindungi masyarakat pemakai jalan dari resiko potensial kecelakaan dan korban jiwa. Ya, ini kawan kiranya menjadi renungan bersama bahwa kiranya perlu dilakukan diskusi, pendalaman kembali, pembahasan lagi, sosialisasi lagi. Tentu manakala diberikan kepercayaan itu lagi untuk melakukan penegakan hukum di jalan, ya kiranya
memang sanksi terhadap anggota yang nakal tanda petik ya di jalan itu memang harus diberikan sanksi yang berat, bahkan sampai mungkin pemecatan. Itu tidak masalah ya, tetapi bisa kita yakini mungkin pegawai yang nakal tanda petik itu tidaklah begitu banyak daripada penegakan pengawasan terhadap pelanggaran yang ada itu terus menjadi lemah, berkurang, sehingga terus memakan korban jiwa, kecelakaan angkutan barang, kecelakaan angkutan penumpang di jalan. Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita bersama. Silakan kita semua yang berkepentingan untuk melakukan pendalaman-pendalaman baik secara internal di jajaran perhubungan maupun lintas dengan jajaran kepolisian, bahkan bersama anggota dewan pengambil kebijakan di pemerintahan maupun kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian kawan, beberapa gagasan yang kiranya bisa saya tawarkan kembali. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.